过去的走过去就过了，别过，何必再多说，一诺了就去做承诺。 Halo Sobat Alur Donghua, sebelum mendengarkan alur cerita ini, gunakanlah headset agar memahami alur cerita dengan jelas. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, agar channel kecil ini bisa terus berkembang, dan Mimin biar semangat upload videonya. Di sini saya akan membahas alur cerita Battlethrough Events versi novel. Dan mohon maaf jika video dan alur cerita tidak cocok atau tidak nyambung. Karena episode yang saya bahas belum rilis filmnya. Terima kasih. Kalau gitu langsung saja. Chapter 347. Penampilan langit 7 warna menelan piton. Tepat saat Yunleng hendak menangkap Xiao Yan di langit yang jauh, lengan baju yang terakhir tiba-tiba bergetar. Segera, bayangan tebal dan besar muncul. Itu langsung mengayunkan keras di tangan Yunleng dengan kekuatan mengerikan yang benar-benar mengguncang udara sampai gelombang suara ledakan yang tajam dipancarkan dari getaran. Pada saat sosok 7 warna muncul, Yunleng juga merasakan sesuatu. Wajahnya langsung berubah dengan liar. Tetapi sebelum dia buru-buru menarik dirinya kembali, sosok 7 warna itu sudah berayun berat di tangannya. Sebuah flus langsung melonjak ke wajah Yuleng dan banyak erangan lembut teredam dari tenggorokannya. Tubuhnya seperti bola karet yang telah dikirim terbang karena dengan cepat dipaksa kembali. Perubahan mendadak dalam situasi di langit secara langsung menyebabkan Hai Bodong dan ketiga tetua mistik Cloud Sect saat ini bertarung di alun-alun untuk tanpa henti menghentikan serangan mereka. Tatapan mereka tertegun saat mereka melihat ke arah mana Xiao Yan berada. Itu sedikit lebih baik untuk Hai Bodong, tetapi mereka yang tidak terbiasa dengan Xiao Yan sangat terkejut sehingga rahangnya hampir jatuh. Di Mystic Cloud Sect, selain Yun Yun, ada beberapa orang lain yang bisa mengalahkan Yunleng, mengingat kekuatannya. Namun, dia yang sebelumnya sebenarnya dipaksa kembali oleh Xiao Yan yang berada di kelas Dadoushi. Apa itu tadi? Mulut Jia Xingtian melebar saat dia berdiri di pohon besar. Wajahnya sedikit serius dan bingung ketika dia bertanya. Karena kecepatan mengerikan di mana bayangan itu menyerang, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas bahkan dengan kemampuan matanya. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa sesuatu muncul yang keluar dari lengan Xiao Yan. Yunleng itu dipaksa kembali oleh benda itu. Itu tampak seperti ekor. Fama ragu-ragu untuk sesaat dan berkata dengan nada tidak pasti. Ekor. Mendengar ini, Jia Xingtian tertegun. Dia mengerutkan kening sambil menatap Xiao Yan di langit. Ini adalah kartu truf lain yang tidak pernah terungkap. Jangan bilang kalau orang ini benar-benar orang kuat misterius yang membunuh Mo Cheng. Petik 2. Di hadapan Xiao Yan mengungkapkan kartu truf yang semakin mengejutkan, hati Jia Xingtian juga mulai bergetar. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan di udara mulai memiliki sesuatu yang lebih dari itu. Berat apa itu di lengan bajumu? Yunleng, yang terpaksa mundur puluhan meter di langit akhirnya menyingkirkan kekuatan mengerikan yang telah ditransmisikan ke telapak tangannya. Tangannya yang lebih rendah bergetar sedikit ketika dia berteriak keras sambil menatap Xiao Yan yang jauh dengan ekspresi jelek. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, segera setelah ini, dia tampaknya memahami sesuatu. Sukacita liar muncul dengan cepat di wajahnya. Sebelum dia berbicara, lengan bajunya bergerak dengan gelisah dan bayangan 7 warna keluar. Saat suara mendesis yang jelas dikeluarkan, seekor ular kecil 7 warna mulai dengan gembira berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Sinar matahari menyinari tubuh kecilnya, memantulkan cahaya 7 warna. Sekilas tampak sangat indah. Ular kecil 7 warna itu secara alami adalah 7 warna langit menelan piton, yang telah tertidur lelap. Itu benar-benar tak terduga bahwa anak kecil ini benar-benar terbangun ketika Xiao Yan berada pada saat yang paling mendesak, membantunya menghindari bencana. Setelah 7 warna langit menelan piton muncul, ekspresi Yunleng,
yang telah menatap tempat ini, menjadi suram. Kemungkinan dia telah menyadari bahwa benda yang memaksanya kembali beberapa saat yang lalu adalah benda cantik yang tampak benar-benar tidak berbahaya. Binatang sihir peringkat 5. Saya tidak berharap bahwa Anda menyembunyikan hal seperti itu. Yunleng memutar pergelangan tangannya yang mati rasa karena goncangan kekuatan besar, seperti yang dia katakan dengan senyum dingin. Xiaoyan meliriknya, tetapi memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Tangannya dengan lembut menggosok tubuh 7 warna langit menelan piton, yang tubuhnya sedingin batu giok. Saat dia melihat sepasang mata ular yang samar-samar memiliki perasaan genit kepada mereka, hatinya bergetar tanpa sadar. Hal kecil ini semakin tampak memiliki kehadiran yang mirip dengan Ratu Medusa. Apakah arwah keduanya akhirnya mulai bergabung? Menggosok Xiaoyan menyebabkan 7 warna langit menelan piton, tampak sangat puas. Berulang kali menggunakan kepala kecilnya untuk menekan telapak tangan si pembuat. Lidah ular itu berulang kali menjilat cincin penyimpanan di tangan Xiaoyan. Ekspresi tamak, yang akrab dengan Xiaoyan, sekali lagi muncul di mata ular centil itu. Ketika dia menemukan tindakan serakah itu, Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menjentikan jarinya dan sebotol Amethyst Lion Beard Essence muncul di telapak tangannya. Jarinya menjulur ke dalamnya dan dengan lembut menusuk membiarkan 2 tetes menempel ke sana. Setelah itu, ia dengan hati-hati membiarkan 7 warna langit menelan piton menjilatinya. Setelah makan 2 tetes Amethyst Lion Beard Essence yang lezat, 7 warna langit menelan piton menutup mata ularnya dan merasakan perasaan hangat yang dipancarkan ketika energi panas mengalir di dalam tubuhnya. Hei, hal kecil, kamu harus bekerja setelah makan. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk kepala 7 warna langit menelan piton. Sikapnya yang tersenyum seperti seorang paman jahat yang menggoda seorang gadis di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang salah. Jika kamu mengalahkannya, aku akan memberimu lebih dari ini. Bagaimana menurutmu? Xiaoyan mengguncang Amethyst Lion Beard Essence di depan Seven Colored Heaven Swallowing Python, sebelum segera menunjuk ke arah Yunleng di depannya dan tersenyum sambil berkata, mungkin itu karena Ratu Medusa, tetapi selama periode waktu ini, Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan 7 langit berwarna menelan piton ini semakin kuat meskipun hal kecil ini tertidur lelap. Kekuatan yang telah ditampilkan saat memaksa Yunleng kembali tidak akan lebih lemah dari peringkat 5 Magical Beast. Jika itu diterjemahkan ke dalam klasifikasi manusia, itu akan setara dengan Douwang. Pada saat ini, seorang penolong yang bisa bersaing dengan Douwang tidak diragukan lagi berkat yang dikirim surga untuk Xiaoyan, yang dikejar sampai dia babak belur. Ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, 7 warna langit menelan piton, melebarkan matanya dan mempertimbangkannya sejenak. Dengan kecerdasannya saat ini, secara alami ia bisa memahami arti kata-kata Xiaoyan. Setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya tidak bisa menahan godaan dari Amethyst Lion Beard Essence. Itu menggelengkan ekornya, berbalik, dan menatap Yunleng yang jauh dengan mata ular. Cahaya 7 warna di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Saat cahaya mekar, tubuh 7 warna langit menelan piton, benar-benar menjadi seperti balon yang ditiupkan udara saat itu dengan cepat menjadi lebih besar. Di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun, 7 warna langit menelan piton, yang awalnya hanya 1 kaki panjang, telah berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya puluhan kaki hanya dalam sekejap. Ular besar 7 warna melayang di udara. Sisik ularnya memantulkan cahaya 7 warna. Jika tubuh ular memiliki cakar pada saat ini, itu akan mirip dengan naga yang hidup. Setelah tubuhnya diperbesar, energi yang kuat juga perlahan-lahan meluap dari dalam tubuh 7 langit berwarna menelan piton, menyebabkan udara di sekitarnya membentuk riak seperti gelombang air. Ular besar itu tinggal di langit.
Tubuh besarnya adalah sesuatu yang mengejutkan tidak hanya orang-orang di bawah, tetapi bahkan Xiao Yan sendiri. Dia tidak menyangka bahwa makhluk kecil yang selalu berukuran kecil ini sebenarnya mampu berubah menjadi penampilan yang sangat tajam ini. Seven Colored Even Swallowing Python, yang tiba-tiba berubah besar juga menyebabkan Yunleng menghirup udara dingin. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi suram. Memalingkan kepalanya ke medan perang Hai Bodong dan beberapa yang lainnya. Dia berteriak, Yunli, beberapa dari kalian harus menghentikan Hai Bodong untuk sementara waktu. Serahkan hal ini padaku. Semua di Aken Mystic Cloud Sect pikirkan cara untuk menangkap Xiao Yan. Petik 2. Setelah bersentuhan dengan itu sebelumnya, Yunleng berhasil samar-samar memperkirakan kekuatan 7 warna surgawi menelan piton. Meskipun yang terakhir juga bisa dianggap sebagai peringkat 5 Magical Beast, Yunleng memiliki cukup banyak kepercayaan diri jika mereka benar-benar mulai bertarung. Teknik Dou kelas tinggi yang telah dia latih dengan sudah cukup untuk menyebabkan binatang magis aneh yang tidak diketahui asalnya ini sangat menderita. Hei, benar-benar tak terduga bahwa Xiao Yan sebenarnya masih menyembunyikan hewan peliharaan peringkat tinggi. Aku bahkan tidak tahu keberadaannya. Hai Bodong tidak bisa menahan untuk memukul bibirnya dan memuji ketika tatapannya yang terkejut perlahan menjauh dari tubuh 7 warna surgawi menelan piton. Yunleng, hari ini, lebih baik kamu tidak kehilangan yang tak terduga di depan generasi muda. Kalau tidak, Anda akan benar-benar kehilangan banyak wajah. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat tatapannya sekali lagi berbalik ke arah Yunleng yang tampak serius. Segera, dia mengepakkan sepasang sayap dingin yang dingin itu di punggungnya dan menyerbu dengan keras ke arah 3 tetua Mystic Cloud Sect yang menunggu dengan sungguh-sungguh. Dia tertawa dingin. Hihi, karena saya tidak perlu khawatir dengan situasi di sana. Biarkan saya benar-benar mencoba dan melihat apakah penggabungan teknik Dou Anda lebih kuat daripada Dou Ki sedingin es dari orang tua ini. Petik 2. Sudut mata Yunleng melayang ke arah Hai Bodong dan yang lainnya yang sekali lagi mulai berkelahi seperti batu bertabrakan satu sama lain. Pandangannya kemudian dengan cepat berbalik ke tempat yang jauh di mana 7 warna langit menelan piton berada. Ekspresinya serius dan tangannya perlahan keluar dari lengan bajunya. Dou Ki putih agak keabu-abuan secara bertahap muncul dan akhirnya menutupi seluruh lengannya. Sekilas, itu tampak seperti lengan batu dengan kekerasan yang sangat besar. Desis-desis. Petik 2. Lidah ular bercabang itu perlahan membentang dan menarik kembali. Setelah berubah menjadi tubuh besar, mata ular dari 7 warna langit menelan piton, yang awalnya tampak agak menyihir, akhirnya memiliki beberapa keganasan tambahan yang merupakan bagian dari sifatnya. Taring beracun saling bersilangan di dalam mulutnya yang besar, memancarkan cahaya dingin yang tebal. Dua kehadiran kuat di langit perlahan-lahan menyebar dari manusia dan binatang itu. Menambahkan kekuatan kuat yang dipancarkan dari medan perang tempat Hai Bodong berada, wajah para murid Mystic Cloud Sect di seluruh tanah terbuka berkedut tanpa sadar. Siapa yang mengira bahwa untuk menangkap seorang lelaki kecil yang hanya dari kelas Da Dousi, mereka akhirnya akan memprovokasi Dou Huang yang kuat dan Beas Magical peringkat 5 yang mampu bersaing dengan Dou Wang. Saat dia melihat orang dan binatang buas yang mulai mengeluarkan tekanan dengan kehadiran mereka, Xiao Yan mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dan buru-buru mundur agak jauh. Jantungnya juga mendesah lega. Munculnya langit berwarna 7 menelan piton, benar-benar menyelesaikan kesulitannya. Dari tampilan situasinya sekarang, Mystic Cloud Sekte seharusnya tidak lagi memiliki Dou Wangs di dalamnya. Dalam hal itu, selama dia dengan hati-hati mengendalikan ketinggian terbangnya, kekuatan diakon-diakon itu seharusnya tidak dapat menangkapnya. Ketika waktu itu tiba, yang perlu dia lakukan adalah menunggu Hai Bodong untuk menghabisi ketiga tetua Mystic Cloud Sect ini dan dia benar-benar bisa melepaskan diri dari kesulitan ini hari ini. Di langit, manusia dan binatang buas saling berhadapan dari jauh.
Kehadiran mereka yang mengesankan memberi tekanan pada orang-orang, seperti badai yang akan segera terjadi. Pada saat tertentu, kehadiran yang mengesankan yang tersebar di seluruh menjadi stagnan. Tangan Yun Leng membuka dan menutup dan pedang energi besar berwarna abu-abu keluar dari telapak tangannya. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya memotong udara kosong, meninggalkan bekas luka panjang di langit. Pada saat tubuh Yun Leng bergerak, 7 langit berwarna menelan piton, juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu mendesis jelas dan tubuhnya yang besar menunjukkan kecepatan yang menakutkan, yang mengejutkan semua orang. Manusia dan seekor binatang memotong ruang panjang dan sesaat kemudian, bertabrakan satu sama lain di depan mata semua orang. Sebelum lanjut part berikutnya, jangan lupa subscribe. Kalau gitu langsung saja. Chapter 348. Tragedi Yun Leng. 2 sosok bercahaya langsung melintas di cakrawala di langit. Segera, mereka bertemu dalam bentrokan keras di depan tak terhitung banyaknya tatapan. Pada saat tabrakan, raungan gemuruh yang keras dan meledak bergema di langit, menyebabkan beberapa orang di bawah tidak bisa menahan untuk menutupi telinga mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka menyaksikan tempat di mana kedua kekuatan bertemu. Mungkin itu karena teknik Qi-nya adalah tipe yang cocok untuk bertempur, tapi Yun Leng telah mengadopsi serangan liar jarak dekat yang paling ganas dan terkuat saat ia bersentuhan dengan Seven Colored Heaven Swallowing Serpent. Saat ia bergerak, serangannya membawa suara angin yang deras dan tajam saat mereka meminjam kelincahan tubuhnya untuk menyerang mata, hidung, dan titik-titik lemah lainnya dari 7 langit berwarna menelan piton. Meskipun Yun Leng sangat lincah, Seven Colored Heaven Swallowing Piton juga tidak lambat. Tidak hanya tubuhnya yang besar tidak mengurangi kecepatannya, ia juga memberikan peningkatan kekuatan yang ekstrim. Saat ekornya yang besar terayun dengan tangkas, kekuatan yang menakutkan itu memancarkan momentum besar yang tampak seolah-olah ingin menghancurkan ruang angkasa. Suara seperti ledakan menghempaskan udara di sekitarnya hingga menciptakan banyak titik vakum. 2 sosok di langit mungkin memiliki ukuran yang sama sekali berbeda, tetapi mereka berdua mampu memancarkan kekuatan dan kekuatan yang menakutkan yang setara satu sama lain. Ekspresi Yun Leng sangat serius saat dia memegang erat pedang batu di tangannya. Sepasang sayap di punggungnya berulang-ulang mengepak dan tubuhnya tidak berhenti di satu tempat selama lebih dari 3 detik. Setiap kali tubuhnya bergerak, pedang batu di tangannya akan membawa kekuatan ganas yang akan menarik banyak afterimage yang akan menyebabkan orang menjadi terpesona karena sangat diretas di tubuh Heaven Swallowing Piton. Sayangnya, setelah kontak mereka sebelumnya, Yun Leng telah menemukan bahwa binatang magis 7 warna yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan, kelincahan, dan bahkan pemahaman bahaya yang tidak kalah dengan Douwang biasa. Setiap kali dia melepaskan teknik Dou-nya, pihak lain akan langsung melilit tubuhnya. Jika itu bisa mengelak, itu akan melakukannya. Jika tidak bisa, itu akan menggunakan sisik ular yang sangat keras untuk menahan serangan dengan paksa. Oleh karena itu, terlepas dari serangan Yun Leng yang tak henti-hentinya, seperti gelombang di laut, ia tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada pihak lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Yun Leng tenggelam adalah bahwa binatang magis 7 warna ini memiliki kecerdasan yang besar. Tampaknya telah jauh melampaui kebijaksanaan yang dimiliki oleh peringkat 5 magical beast biasa. Genggaman ledakan dalam pertempuran seperti orang kuat yang telah mengalami banyak pertempuran. Pengalaman tempurnya tampaknya tidak kalah dengan pengalamannya. Pikiran ini dengan cepat dihitung dalam benaknya. Pada saat tertentu, kulit Yun Leng tiba-tiba mengencang. Tubuhnya bergerak agak jauh ke kiri sebagai refleks bersyarat. Pedang batu di tangannya yang diaglomerasi dari energi dengan cepat menusuk ke depan. Qi. Petik 2. Pedang batu itu ditembakkan secara eksplosif hanya untuk menghadapi sekelompok cairan 7 warna yang mengerumuninya dengan keras. Suara "cici"
dikeluarkan saat pedang batu bersentuhan dengan cairan itu. Pedang batu keras yang bisa menahan serangan kekuatan penuh dari Dowling, tampaknya seperti api pertemuan busa, dan dengan cepat dibakar dan dikorosi. Dalam sekejap, hanya setengahnya yang tersisa. Racun yang kuat. Petik 2. Alis Yunleng bersatu saat dia menyaksikan pedang energi yang terkorosi. Cairan 7 warna tetap tidak puas dan dengan cepat menyebar ke tangannya. Yunleng segera membuat keputusan untuk meninggalkan pedang batu. Setelah kehilangan Douqi yang diperlukan untuk mempertahankan bentuknya, pedang batu yang telah meninggalkan tangannya dengan cepat menjadi ilusi dan akhirnya perlahan menghilang. Setelah pedang batu meninggalkan tangannya, Yunleng tidak punya waktu untuk melakukan hal lain ketika ledakan rendah dan dalam terdengar tiba-tiba di atas kepalanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika bayangan besar datang menghantam ke bawah, membawa energi yang sangat menakutkan. Perisai Sosonite. Tangan Yunleng dengan cepat membentuk beberapa segel dan Douqi di tubuhnya mengalir deras. Ada semacam energi di udara sekitarnya dengan afinitas yang sama seperti Douqi di tubuh Yunleng yang langsung teragregasi. Suara lembut segera mengikuti dan rak batu besar yang tebalnya beberapa meter muncul di atas kepalanya entah dari mana. Bang! Ekor besar itu menabrak dengan keras ke bawah dan mendarat dengan keras di perisai batu. Sebuah kekuatan yang sangat kuat secara langsung menyebabkan banyak garis retak menyebar pada perisai tebal itu. Sekali lagi, ekornya menekan dengan keras dan perisai batu, yang tampak keras, pecah terpisah. Batu ditembak ke segala arah. Saat debu batu menembus tempat itu, sesosok tiba-tiba muncul dari dalamnya. Dalam sekejap itu muncul di kepala, Heaven Swallowing Python. Teriakan nyaring dan cahaya putih abu-abu tiba-tiba melonjak di kepalan tangan. Sebuah sarung tangan batu yang tebalnya lebih dari 1 kaki muncul di tangan Yunleng dalam sekejap mata. Dengan tatapan marah, dia meninju kepala, Heaven Swallowing Python, yang tidak bisa mengelak pada waktunya. Bang! Serangan marah oleh Yunleng ini menghantam dengan kuat ke kepala, Heaven Swallowing Python. Sisik 7 warna di tempat tinju mendarat akhirnya retak. Benang darah segar merembes keluar. Mendesis. Rasa sakit yang ditransmisikan dari kepala menyebabkan mata, surga menelan Python, segera menjadi merah. Keganasan yang tersembunyi di dalam tulang-tulangnya juga akhirnya benar-benar meletus. Ekornya yang besar tiba-tiba mundur dan sekali lagi membawa bayangan gelap saat menabrak Yunleng dengan keras, yang menarik kembali, tetapi ekor itu bergerak dengan kecepatan seperti kilat yang tidak bisa dihindari. Bayangan gelap tiba dalam sekejap mata. Yunleng, yang tidak bisa mundur tepat waktu hanya bisa buru-buru mengangkat lengannya yang ditutupi oleh zat berbatu, menempatkannya di depan kepalanya. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba menembus ke lengannya. Kekuatan besar langsung menghancurkan Yunleng ke tanah. Akhirnya, ledakan keras terdengar dan sepasang kakinya seperti tombak panjang yang langsung dimasukkan ke dalam kotak yang keras. Banyak garis retak mulai menyebar dari tempat kakinya berada di depan tatapan tertegun semua orang. Kekuatan yang sangat menakutkan. Saat mereka melihat garis retak yang hampir menyebar ke tepi tanah terbuka, beberapa murid mistik Cloud Sect menelan seteguk air liur dan bergumam dengan sangat gugup. Kaki Yunleng bergetar, terbebas dari tanah di mana kakinya macet. Dia mengepakkan sayapnya dan sekali lagi melayang ke udara. Ekspresinya agak pucat. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan binatang ajaib berbentuk ular ini yang tidak diketahui asalnya. Harapan awalnya dengan mengandalkan teknik Dou untuk mendorongnya kembali dengan cepat sudah merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Pandangannya menyapu ke pertempuran di mana Hai Bodong berada. Di sana, ketiga tetua sudah ditekan oleh Hai Bodong sampai mereka hanya bisa mundur bersama dan membela diri. Tampaknya mereka bertiga akan segera kalah. Dengan kerutan yang erat, Yunleng sekali lagi menyapu pandangannya ke sisi lain dari langit.
Di tempat itu, Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan menonton pertarungan mereka seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Aku harus menangkapnya. Tapi semua orang yang bisa menggunakan sayap Douki sudah terlibat dalam pertarungan dengan orang kuat pihak lain. Orang-orang lainnya mungkin memiliki kemampuan tempur yang lebih kuat daripada Xiao Yan, tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak dapat terbang untuk waktu yang lama. Yunleng mengerutkan alisnya saat dia dengan lembut bergumam, saya hanya bisa mencoba membuat tetua yang berlatih metode angin tipe Qi mencoba. Selama Xiao Yan ditangkap, semua pertempuran ini akan berakhir secara alami. Petik 2. Setelah memikirkan ini, Yunleng menundukkan kepalanya dan menunjukkan gerakan tangan pada beberapa tetua yang duduk di platform batu. Segera, dia berbalik sekali lagi dan menuju ke Heaven Swallowing Python. 10 lebih tua di platform tinggi sedikit terkejut ketika mereka melihat gerakan Yunleng. Mereka bertukar pandang dan 4 pria tua mengangguk. Keempat berdiri dan douki berwarna hijau pucat dari dalam tubuh mereka menyelimuti mereka. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba muncul di sekitar mereka dan meniup pakaian mereka sampai mereka berkibar tertiup angin. Meminjam lift dari angin, keempat lelaki berjubah putih itu benar-benar naik perlahan ke udara. Segera, mereka berpisah dengan cara yang terkoordinasi dengan baik ketika mereka mulai mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan ini saat keempat tetua berjubah putih naik ke udara. Segera, dia mengepakkan sayapnya dan dengan hati-hati menjaga jarak aman dari keempat tua-tua ini. Meskipun keempat orang ini tidak sekuat 3 tetua yang menahan Hai Bodong, orang bisa tahu dari kis kuat mereka bahwa mereka adalah orang-orang kuat yang setidaknya dari kelas Dowling. Xiao Yan tidak berani bertukar pukulan langsung dengan mereka. Keempat penatua tidak tampak cemas saat melihat Xiao Yan menarik kembali. Mereka masih bangkit perlahan di udara. Mereka berempat membentuk bentuk kuadrat, mengisyaratkan bahwa mereka ingin mengunci Xiao Yan di tengah mereka. Keempat penatua tidak tampak cemas saat melihat Xiao Yan menarik kembali. Mereka masih bangkit perlahan di udara. Mereka berempat membentuk bentuk kuadrat, mengisyaratkan bahwa mereka ingin mengunci Xiao Yan di tengah mereka. Tubuh Xiao Yan ditangguhkan di udara saat dia dengan penuh perhatian menyaksikan para tua-tua berjubah putih mendekatinya dari 4 arah yang berbeda. Karena dia memiliki pengalaman hampir terperangkap oleh ketiga tetua tadi, dia lebih memperhatikan tempat-tempat di mana orang-orang ini berdiri. Karena itu, ketika dia melihat bahwa posisi di mana mereka berdiri agak aneh, dia buru-buru menggerakkan tubuhnya dan lolos dari kandang mereka berempat dari ketinggian yang lebih rendah. Dia seperti lalat rumah tanpa arah ketika dia mulai berlarian secara acak di udara untuk mencegah mereka berempat membentuk posisi tertib tertentu. Keempat penatua merasa sangat tak berdaya dalam menghadapi tindakan licik dari Xiao Yan. Tanpa dukungan sepasang sayap douki, kecepatan terbang mereka tidak bisa mengimbangi Xiao Yan. Karena itu, mereka hanya bisa dengan hati-hati bergerak mendekat, menunggu pihak lain untuk mengungkapkan celah tertentu sebelum berkumpul bersama. Namun, mereka berempat meremehkan tingkat kehati-hatian yang dimiliki Xiao Yan. Bahkan jika orang ini harus menggunakan semua kekuatannya dan berulang kali menggunakan douki, dia tidak melakukan kontak dengan mereka berempat. Setelah pengejaran yang sama sekali tidak berarti ini berlangsung untuk sementara waktu, keempat tetua akhirnya merasa sedikit tidak sabar. Segera, selimut besar bilah angin tidak pernah berakhir muncul di langit kosong dan menembak liar ke arah Xiao Yan. Mereka bertujuan untuk menggunakan ini sebagai upaya untuk menciptakan celah yang bisa mereka gunakan untuk melakukan penangkapan mereka. Sayangnya, bagaimanapun, Xiao Yan, yang memiliki perlindungan dari api surgawi, tidak terlalu peduli dengan bilah angin itu. Dia bahkan memanggil douki armor. Bahkan jika beberapa dari bilah angin itu melewati pertahanan api hijau, itu hanya akan meninggalkan bekas luka berwarna putih di armornya. Tubuh Xiao Yan berulang kali berkedip dan menghindar.
Dia meminjam celah di antara serangan untuk melirik dengan sudut matanya. Di sisi Hai Bodong, 3 Douwangs dari sisi lain telah bertarung ke titik di mana mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pertahanan gabungan mereka juga menjadi semakin lemah di bawah serangan Hai Bodong yang tampaknya liar. Dari kelihatannya, mereka bertiga seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama. Di sisi lain, kekuatan Yunleng jelas jauh melebihi 3 tetua jika seseorang membandingkannya secara individual. Oleh karena itu, meskipun Heaven Swallowing Python sangat kuat, ia mengalami beberapa kesulitan mengalahkannya. Saat ini, kedua belah pihak telah memasuki pertempuran yang sulit di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap lawan mereka. Dengan mata menyipit, Xiao Yan melirik Heaven Swallowing Python yang terkunci dalam pertempuran sengit dengan Yunleng. Dia memegang penguasa berat erat-erat di tangannya dan dia menggerakkan tubuhnya sekali lagi untuk menghindari gelombang bila angin sambil menunggu kesempatan. Pertempuran sengit di langit berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, ketika ledakan energi yang kuat terdengar, 3 sosok manusia, dalam kondisi yang sangat mengerikan, meluncur turun dari langit. Akhirnya, mereka menabrak tanah, meninggalkan 3 lekukan yang dalam di tanah yang keras. Semua orang dengan cepat menyapu mata mereka hanya untuk menemukan bahwa 3 orang yang jatuh sebenarnya adalah 3 Douwangs yang bertarung melawan Hai Bodong. Saat ini, ekspresi ketiganya agak hijau dari suhu rendah. Udara dingin melengkung ke atas ketika mulai merembes ke udara di atas kepala mereka. Tubuh mereka berulang kali menggigil. Ada ki dingin es di dalam tubuhmu. Jika Anda diam dan mengusir mereka, Anda akan baik-baik saja setelah 1 jam. Namun, jika Anda terus menggunakan Douki selama periode waktu ini, udara dingin akan menimbulkan korosi pada jalur ki Anda. Ketika waktu itu tiba, cedera internal Anda akan mencapai titik di mana mereka tidak dapat dipulihkan tanpa setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Hai Bodong perlahan menghembuskan napas saat dia berada di udara sebelum melirik mereka bertiga dan berbicara dengan lemah. Mendengar ini, ekspresi dari tetua mistik Cloud Sect berubah. Mereka saling bertukar pandang dan hanya bisa duduk bersila dengan tergesa-gesa. Mereka mengedarkan douki mereka dan mulai mengeluarkan udara dingin dari tubuh mereka. Ki dingin es Olhai tidak ada yang lebih lemah daripada saat itu. Jia Xingtian memukul bibirnya dan tertawa ketika dia memandang Hai Bodong yang mampu menyebabkan sementara 3 Douwangs kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung dalam waktu 10 menit plus singkat. Kekuatan ketiga rekan itu hanya sekitar 2-3 bintang Douwangs. Meskipun mereka berhasil menunda Hai Bodong untuk jangka waktu tertentu dengan meminjam efek dari penggabungan teknik Dou mereka, mereka tidak bertahan lama. Fama sedikit mengangguk. Tatapannya menyapu ke arah surga menelan piton itu dan berkata dengan cemberut, spesies apa dalam binatang ajaib ini? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Kekuatannya cukup bagus dan sebenarnya bisa mencapai jalan buntu dengan Yunleng. Petik 2. Wajah Jia Xingtian juga sedikit hilang. Tatapannya menatap tubuh ular besar itu dan bergumam, untuk suatu alasan yang tidak diketahui. Benda ini terus memberiku semacam perasaan yang akrab. Tapi setelah berpikir dengan hati-hati, aku juga belum pernah bertemu dengan magical beast berbentuk ular 7 warna. Petik 2. Fama menghela nafas. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan adalah seseorang yang dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu di mana Xiao Yan mendapatkan binatang sihir yang misterius dan kuat ini. Setelah Hai Bodong berhasil mengalahkan dan memaksa kembali ketiga tetua mistik Cloud Sect di langit, tubuhnya langsung mulai bergerak. Dia dengan cepat muncul di tepi tutup energi. Dengan gelombang tangannya yang tiba-tiba, gelombang energi dingin yang sangat kuat melonjak dan berulang kali bertabrakan dengan penutup energi. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan menyebabkan wajah 1 atau 2 di antara hampir 100 diakon mistik Cloud Sekte menjadi langsung pucat ketika tubuh mereka segera berayun, mencapai titik di mana mereka akan jatuh.
Di bawah serangan liar Hai Bodong ini, lapisan energi tebal berwarna putih itu berulang kali menjadi kabur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hai Bodong, lebih baik kamu tidak pergi terlalu jauh. Saat matanya yang dipenuhi amarah mengamati penutup energi yang telah menjadi goyah dan akan jatuh, Yunleng, yang tidak bisa mengekstraksi dirinya dari belitan dengan surga menelan piton, hanya menangis dengan marah. Tangisan marah baru saja jatuh ketika ekspresi Yunleng berubah. Orang bisa melihat bahwa Heaven Swallowing Python telah mengambil kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya untuk sekali lagi dengan tiba-tiba mengeluarkan sekumpulan besar cairan 7 warna dari mulutnya yang besar. Sialan, Yunleng mengeluarkan kutukan lembut. Dia buru-buru mundur sementara tangannya menari dan banyak dinding batu tebal berulang kali muncul di jalan yang dia gunakan untuk mundur. Cairan 7 warna menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya saat melewatinya. Dinding batu yang keras tampaknya memiliki efek yang sangat kecil. Namun, saat Yunleng menarik kembali dengan agak bingung, dia tidak menyadari bahwa jaraknya dari Xiaoyan semakin dekat. Jika saya menemukan kesempatan untuk memaksa Yunleng kembali, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa di Mystic Cloud Sect untuk mencegah saya pergi. Karena Xiaoyan tidak perlu melakukan banyak upaya untuk menjaga keempat tetua sebagai gantinya, dia telah memperhatikan pertempuran di langit. Yunleng, yang menarik kembali dengan panik juga diperhatikan olehnya. Telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba memegang gagang penguasa dengan erat. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan dia benar-benar langsung terbang ke arah Yunleng di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah orang ini membiarkan dirinya tertangkap? Ketika mereka menyaksikan tindakan Xiaoyan, hati hampir semua orang mulai bergumam dengan cara tercengang ini. Mengabaikan tatapan bingung itu, Xiaoyan memegang gagang penguasa erat-erat dengan kedua tangan. Dia perlahan mengangkatnya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Douqi di tubuhnya seperti air mendidih karena tiba-tiba mulai berfluktuasi. Tubuh penguasa hitam gelap tiba-tiba menjadi merah menyala, seperti besi super panas. Sebuah flash juga langsung menyapu wajah Xiaoyan mengikuti perubahan warna penguasa Suan berat. Berlian berbentuk Dou kristal. Di dalam pusaran tubuhnya bergetar lembut, memancarkan gelombang energi Douqi yang sangat besar. Setelah itu, energi bergerak di sepanjang jalur Qi dan sepenuhnya mengalir ke penguasa Suan berat. Penatua pertama, hati-hati. Saat mereka melihat penguasa berat Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi merah menyala, empat tetua yang mengejar Xiaoyan di udara buru-buru mengeluarkan teriakan peringatan. Seorang lelaki kecil yang tidak tahu betapa besarnya surga dan bumi. Yunleng merasakan Xiaoyan ketika yang terakhir terbang ke arahnya. Namun, sebagian besar perhatian Yunleng ditempatkan pada Heaven Swallowing Python yang mengejarnya. Dalam menghadapi serangan Xiaoyan, dia secara acak memanggil dinding batu yang tebalnya sekitar setengah kaki. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan Xiaoyan, dinding batu ini akan cukup untuk memblokir serangan sengitnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan ketika dia menatap dinding batu yang tidak dianggap sangat tebal. Douqi di tubuhnya mengalir tanpa henti ke tubuh penguasa. Setelah menuangkan Douqi, suhu di sekitarnya juga semakin panas. Akhirnya itu menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sedikit buram. Pada saat tertentu, ketika Yunleng menaruh semua perhatiannya pada Heaven Swallowing Python, yang telah menembus pertahanan terakhir, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap penguasa besar di tangan Xiaoyan yang memancarkan cahaya merah yang intens. Matanya tiba-tiba menyusut. Energi yang terkandung pada penguasa sudah jauh melebihi perkiraannya. Penatua Yunleng, coba ini. Dalam sikap sedingin es, Xiaoyan memperhatikan Yunleng, di mana kepanikan akhirnya muncul di wajahnya. Sudut mulut Xiaoyan terbuka sementara penguasa berat di tangannya hancur keras seperti matahari terbenam. Api memecah tsunami. Dalam sekejap dinding batu itu hancur berantakan.
Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan kaget di bawah, penguasa besar berwarna merah itu membawa gelombang api panas dan menabrak ganas ke arah kepala Yunleng. Pada saat ini, seluruh lapangan benar-benar sepi. Pada saat ini Nalan Yanran, yang berada di alun-alun, memiliki wajah yang terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka Xiao Yan benar-benar dapat menampilkan serangan yang kuat. Dari kelihatannya, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran dengannya sebelumnya. Mulut merah, ramping, kecilnya agak terbuka. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran akhirnya menundukkan kepalanya dengan lesu. Dia mengakui bahwa serangan kuat Xiao Yan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa tahan. Sungguh orang yang menakutkan. Petik 2. Dia bergumam pelan ketika ekspresi pahit muncul di wajahnya yang cantik. Orang yang tidak berguna pada waktu itu telah berulang kali menampilkan banyak mukjizat di depannya saat ini. Pukulan semacam ini menyebabkan perasaan masam dan menyakitkan muncul di hati Nalan Yanran.翅膀才振翅高。